Yakin mau melakukan ini? Tekad aku udah bulat, Bu. Yakin kamu mau merantau? Ya, Bu, aku harus mencari jati diriku sebagai seorang pria. Ibu paham, Tapi apa? Aku tuh nggak pernah dianggap udah gede di sini. Tapi kamu emang masih SMP, masih Tontonlah film sesuai umurmu. Tak mudah untuk akui bahwa engkau begitu berarti. Tak juga kupungkiri, ternyata kaulah yang selalu di hati. Ku sampai di ujung jalanku. Oh, oh, tempatku berhenti dan bernyanyi. Oh, Halo, aku udah di depan nih. Halo? Oh bentar ya, aku keluar. oh, jantung hatiku, ku letakkan di jantung hatimu. Ku rekatkan erat di nadimu, mengalir di darahmu dan terbelenggu. Ayo berangkat. By the way, kemarin aku ada diundang nikahan loh sama teman aku. Oh iya, Iya, terus kita kapan? emang kamu tahu nikah itu apa? Nggak tahu, coba tanya mama kamu. Coba aku tanya dulu. Abang nelpon. Halo nak, kapan kamu pulang? Kamu udah kangen banget nih. Bang, kalau pulang jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Nak, adik kamu nelpon. Ntar ya mama angkat dulu. Halo Ma, kayaknya aku mau nikah deh sama Tata. Apa? Kamu mau nikah? Emang kamu tahu pernikahan atau perkawinan itu apa? Gak tahu, emang apaan Ma? Jadi, menurut pasal 1 ayat 1 KUH Perdata, perkawinan itu adalah ikatan antara lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kamu jangan asal-asal mau nikah aja nak. Kamu harus tahu dulu apa itu perkawinan. Nikah. Emang kamu tahu syarat perkawinan itu apa aja? Syarat perkawinan itu ada 2 loh. Tahu nggak? Emang apa aja syaratnya Kak? Jadi syarat perkawinan itu ada 2. Yang pertama syarat material, yang mana batas umur minimum pria yaitu 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Itu menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974. Dalam hal ini terdapat penyimpangan dari batas usia calon tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Kalau di bawah umur bisa minta surat dispensasi ya. Yang kedua itu perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai. Yang terakhir, untuk melangsungkan perkawinan itu, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Begitu. Nah, ternyata syarat perkawinan material tidak hanya terdapat pada pasal 6 dan 7. Ada juga terdapat pada pasal 8, 9, 10, dan 11. Pasal 8, perkawinan dilarang antara 2 orang yang meliputi antara lain, yang pertama, berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Kedua, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Ketiga, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. Keempat, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.
Kelima, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Keenam, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal 9, yang mana menyatakan seorang yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Pasal 10, apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi, satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi. Sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 11, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut, ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Nah, itu merupakan dari syarat-syarat perkawinan material. Selamat menonton film kami kembali. Nah, itu kan tadi syarat material. Sekarang ini syarat yang kedua yaitu syarat formil. Nih, kakak kamu yang jelasin lagi. Oh, mau nanya syarat formil ya dek? Kalau syarat formil itu pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis di tempat pada pegawai pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Itu terdapat pada pasal 3 dan 44 PP nomor 9 tahun 1975. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan, maksudnya pengumuman itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami istri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan, misalnya kejaksaan, untuk menentukan perkawinan itu kalau ada undang-undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah pegawai pencatatan meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke-10 setelah diumumkan pasal 10 nomor 9 tahun 1975 menurut pasal 57 KUHP Perdata yang masih berlaku karena tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Pengumuman yang sudah lewatkan 1 tahun sedangkan perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi kedaluarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru. Tapi aku takut deh kamu bakal duain aku. Enggak lah, kan aku bukan tukang poligami. Emang kamu tahu poligami itu apa? Gak tahu? Coba tanya papamu. Kenapa nak? Halo Pak, poligami itu apa sih Pak? Apa? Poligami? Ngapain kami nanya kayak gitu? Jadi, poligami itu kamu diduain sama suamimu. Dia punya istri baru. Nah, kalau di undang-undang perkawinan itu ada diatur di pasal 5 yang mana syarat-syarat poligami itu ada persetujuan dari kamu sebagai istri. Dan yang kedua, ada kepastian dari sang suami mampu menjamin keperluanmu sama keperluan dia nanti sebagai istri keduanya. Nah, yang terakhir itu adanya jaminan bahwa suamimu akan selalu adil terhadap istri. Jangan mau lah nak kayak gitu. Emang kenapa nanyain poligami? Kayaknya aku mau nikah deh sama si Robi. Apa? Mau nikah kau? Kapan kau nikah? Lah, dimatiin. Oh jantung hatiku, ku letakkan di jantung hatimu, ku rekatkan erat di nadimu mengalir. Menurut KUHP
Ya udah pas belum? Coba lihat dari depan. Alah, perkawinan itu bukan hanya surat menyurat, Dek. Perkawinan itu ada dua baginya. Yang pertama itu syarat material. Tahu nggak kamu syarat material itu apa? Salah, perkawinan itu bukan cuma surat-surat menyurat. Itu terbagi lagi menjadi dua. Salah, perkawinan itu bukan hanya syarat surat menyurat. Ulang. Bener kan? Betul. Roll kamera and action. Jadi syarat perkawinan itu Emang kata. Oke. Bener. Enggak apa-apa, udah usah. Halo? Aku udah di depan nih. ya berangkat.